Dari rekaman kamera CCTV, nampak kakek berusia 72 tahun berinisial U tengah melancarkan aksi pelecehan terhadap seorang bocah sekolah dasar di sebuah gang di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku melancarkan aksinya saat kondisi sepi. Meski aksinya sempat dipergoki oleh emak-emak yang tengah melintas, namun pelaku kembali melancarkan aksi bejatnya di sebuah pos yang tak jauh dari lokasi pertama. Akibatnya, korban mengalami trauma. Pelaku menyasar korbannya yang tengah berjalan kaki menuju rumah usai pulang sekolah. Pelaku yang berprofesi sebagai jasa servis sofa keliling diketahui kerap berlalu lalang di permukiman tersebut. Sementara setelah melakukan penyelidikan, polisi langsung menangkap pelaku di rumahnya. Pelaku beserta barang bukti, salah satunya yakni sepeda miliknya, turut dibawa oleh polisi ke Mapolres Jakarta Timur. Kini kasusnya ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Baik, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Bayu Andrianto dan langsung dari halte bus Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia. Sebelum saya membahas mengenai kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang kakek berusia 72 tahun terhadap seorang anak SD, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ada narasumber yang sudah hadir. Pagi Mbak Ajeng. Pagi Bayu. Sehat? Sehat. Seru nggak siaran di sini? Seru banget, senang sekali. Udah foto-foto duluan ya tadi. Nah, sebelum memulai diskusi saya ingin ngasih gambaran terlebih dahulu kira-kira kondisi arus lalu lintasnya gimana ya di Bundaran HI pagi hari ini. Kalau dari arah Sudirman ke arah Tamrin, kemudian di Bundaran HI dari Tamrin ke arah Sudirman juga masih relatif lancar ya. Pukul 7 lebih 01 ini masih relatif lancar gitu. Nah, nanti kami juga akan membahas lebih lanjut lagi ya soal kasus pelecehan seksual terhadap anak SD itu dengan Mbak Ajeng. Nah, Mbak Ajeng, sebelum saya bertanya lebih detail begitu ya, ketika Mbak Ajeng melihat berita tersebut, semua orang tua pasti sangat merasa miris ya gitu. Betul, pasti prihatin sekali ya. Betul gitu. Tapi yang ada di pikiran saya, kenapa ada seorang kakek-kakek begitu ya yang tega kemudian melecehkan seorang anak SD gitu yang masih mungkin masih sangat kecil, belum tahu apa-apa. Apa sih Mbak yang bisa ditangkap dari peristiwa itu? Jadi kalau kita bicara kenapa seseorang yang sudah usia lanjut melakukan kekerasan seksual ya, ini kan pelecehan terhadap seorang anak yang masih di bawah usia remaja gitu ya. Jadi kasusnya adalah bisa saja terjadi ini dilakukan oleh seorang yang namanya disebut pedofil. Pedofil itu adalah kelainan mental, terutama terkait dengan kelainan seksual yang biasanya dilakukan terhadap anak usianya di bawah 14 tahun. Gitu. Pelakunya bisa dari remaja atas sampai lanjut usia. Gitu. Jadi kalau terjadi pelecehan seksual, belum tentu pelakunya adalah pedofil. Belum tentu pelakunya ada pedofil. Iya. Tapi bisa dilakukan siapa saja sebenarnya? Sebetulnya bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi banyak orang punya asumsi bahwa itu dilakukan sama pedofil. Gitu. Karena terkait sama pedofil ini tentunya kita akan lihat bahwa kondisinya seorang yang memiliki kelainan seksual terkait dengan ketertarikannya justru sama anak-anak. Dan begitu kan memang belum tentu pedofil. Belum gitu tentu. Ya? Tapi kalau misalnya dari runtutan, mungkin Mbak Ajeng juga melihat videonya, dan kita masih menunggu proses penyelidikan ya dari pihak polisian lebih lanjut begitu. Nah, motifnya apakah hanya karena kelainan seseorang itu kalau misalnya memang pedofil? Kalau bukan, apa yang bisa digali? Kalau bukan pedofil, sepertinya kondisinya ini disebabkan karena kalau sama anak kecil kan tidak seperti yang sudah remaja ataupun sudah dewasa ya. Dia biasanya punya tendensi sulit untuk melawan. Ya, betul. Iya kan? Jadi di sini ada power abuse dari seseorang yang sudah lanjut usia terhadap anak-anak yang menurut pelakunya bisa jadi dia akan lebih sulit untuk minta tolong, akan lebih sulit untuk misalnya melakukan suatu tindakan perlawanan terhadap apa yang dia lakukan, sehingga tendensinya si power abuse inilah yang terjadi, di mana pada akhirnya ya korban akan mengalami
kejadian lagi ya. Ini kan kejadian 2 kali ya. Iya, Bayu ya? di hari Betul yang ya? sama gitu. Di Jadi hari yang sama, kita betul. juga patut apresiasi oleh salah satu warga di sana yang sangat aware rupanya. Iya. Jadi ketika melihat ada gerak-gerik mencurigakan, warga ini kemudian melihat CCTV dan akhirnya ketahuan lah Iya. gitu. Nah, tapi kalau dari sisi si pelaku begitu ya. Iya. Korban-korban seperti ini memang sudah diintai atau random aja sebenarnya, Mbak? Sebetulnya kemungkinan besar random ya. Hmm. Tapi ketika sekali terjadi terus kemudian korban muncul lagi di sekitar lingkungannya, bisa jadi ya akan bisa terulang kembali dikarenakan ya udah kan kemarin sudah kejadian misalnya. Iya. Kemudian ketemu lagi pasti ada ketakutan dari si korban terhadap pelaku. Oke. Kalau kita lihat CCTV-nya ada upaya ya Iya. dari si korban untuk melindungi diri. Berarti dia sudah punya insting, udah punya intuisi bahwa ini pelaku punya niatan tidak baik terhadap dirinya. Sehingga si korban menjadi punya tendensi untuk preventif melindungi dirinya sendiri. Oke, tapi begini, kalau misalnya ya namanya juga masih anak kecil ya, dia belum Iya. tahu mana yang baik, mana yang benar, belum bisa Betul. memutuskan gitu. Tapi kan dalam ceritanya, dalam kronologisnya adalah ketika didekati oleh pelaku, Iya. ada seorang ibu-ibu kan yang datang gitu, Iya. bertanya ada apa dan lain sebagainya. Nah, korban kan mungkin karena kekhawatirannya, karena ketakutannya, akhirnya bilang udah nggak ada apa-apa. Iya. Gitu. Itu bahkan untuk meminta pertolongan meskipun ada orang lain di dekatnya. Iya. Pasti masih tetap akan takut, Mbak? Biasanya masih takut karena buat seorang anak tindakan dia melakukan sesuatu itu kan nggak seperti kalau orang dewasa dia sudah tahu ya, Ya. apa yang perlu dilakukan gitu. Misalnya menolak atau mengiyakan gitu ya. Tapi kalau buat anak dia biasanya tuh jadi rancu antara apa yang dilakukan orang tersebut sebetulnya menyakiti dirinya atau tidak, atau secara instingtifnya dia merasa bahwa dia nggak nyaman dengan tindakan itu, tapi batasan apakah hal tersebut memang wajar dilakukan atau tidak buat si anak menjadi gray zone, jadi masih abu-abu. Sehingga waktu ditanya dia jadinya bingung ya mau jawabnya apa. Belum lagi bisa jadi si pelaku melakukan ancaman tertentu yang kita kan nggak tahu ya gitu. Misalnya anaknya diancam jangan bilang-bilang kalau ada yang tadi saya Iya. apain gitu ya. Iya. Kan kita nggak tahu apa yang terjadi sama si anak. Oke. Jadi karena memang si korbannya juga belum bisa menilai kali ya, Mbak ya. Iya. Dan harus tidak tahu harus bagaimana. Tapi saya mau lihat pada ketika ada warga di sana yang aware untuk itu, Mbak. Iya. Masih banyak nggak sih fenomena-fenomena seperti ini, Mbak? Artinya gini, orang tuh sekarang mungkin kalau Mbak Ajeng juga mengamati, aware nggak sih sama fenomena itu dan mau membantu nggak, mau turun nggak sih ke lapangan? Kalau lihat dari kasus yang terjadi, sebetulnya orang punya awareness yang cukup baik ya mengenai apa yang terjadi, kemudian berupaya untuk menolongnya juga langsung dilakukan. Tapi kadangkala memang orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual, dia akan mencari kesempatan di mana kondisinya nggak banyak orang ya. Ya. Gitu kan, di tempat-tempat yang agak sepi, tempat-tempat yang agak terpencil. Pada akhirnya si korban kadangkala misalnya nih kalau mau pulang harus lewat jalan itu gitu ya. Ya. Dan misalnya ada lorong tertentu yang jarang orang lewat, sementara dia harus lewat situ, dan itu biasanya menjadi tempat-tempat yang cukup kritikal untuk terjadinya pelecehan seksual sih sebetulnya. Oke, kalau itu dari kacamata kita melihat aspek sosial gitu. Iya. Saya tarik lagi ke aspek si pelaku gitu. Iya. Mungkin karena kelainan. Kita misalnya berasumsi sajalah si Iya. pelaku ini memang pedofil, meskipun masih menunggu lagi Iya. dari pihak kepolisian. Tapi katakanlah memang si asumsi kita pelaku ini pedofil. Iya. Backgroundnya apa sih, Mbak? Maksudnya begini. Apakah ketika dilahirkan ujuk-ujuk punya preferensi seks tertentu gitu kan? Ujuk-ujuk Iya, ya. ujuk-ujuk gitu. Sebetulnya kalau kita bicara ciri-ciri pedofil itu kan tentunya akan ada hal yang terkait sama etimologinya, kenapa sih kalau seseorang bisa jadi pedofil Iya, gitu iya, ya. iya. Bisa aja ada kasus misalnya dulu waktu kecil pernah terjadi pelecehan seksual juga Dianya terhadap jadi korban ya? pelaku, iya betul. Kemudian juga ada kasus di mana kelainan fungsi otak gitu ya. Jadi otaknya itu berimajinasinya terkait sama anak-anak gitu loh. Nah, itu kan dalam perjalanan gitu. Iya, Nah, bisa. tapi dalam perjalanan apakah semuanya sudah punya potensi kelainan itu atau sebenarnya memang dipicu atas hal-hal yang memang sengaja dia lakukan gitu?
Bisa dua-duanya ya. Ada, kalau di psikologi itu ada istilahnya nature sama nurture. Oke. Gitu. Kalau nature tuh faktor genetiknya. Misalnya kalau terkait sama tadi kita bicara kelainan otak, berarti kan fungsi biologisnya yang terganggu ya. Itu nature ya? Itu nature. Oke. Kalau nurture bisa jadi karena lingkungannya. Misalnya tadi contohnya ketika dia menjadi korban pelecehan seksual juga, atau misalnya dia melihat lingkungan di sekitarnya juga terjadi hal-hal yang sama, sehingga ada pola meniru di situ. Oke, karena menganggap itu adalah normal. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya nature secara alamiah itu bisa disembuhin nggak? Secara alamiah, Misalnya memang alasannya karena alami saja gitu, bisa Iya. sembuhin nggak? sebetulnya ada namanya terapi kognitif behavior gitu ya. Jadi bagaimana kita melakukan perubahan secara kognitif sehingga si pelaku akan mulai menyadari bahwa tindakannya itu tidak benar. Oke. Sebetulnya kalau kita bicara pedofil, mereka memahami loh bahwa perilakunya tersebut tidak sesuai sama norma. Itu sesuatu hal yang salah. Oke. Sebetulnya ada penyadaran terkait dengan hal tersebut, tapi sayangnya impuls untuk melakukan hal tersebut tidak tertahankan. Oke, maksudnya Ya, gimana? jadi Impuls? dorongan untuk melakukan hal itu. Jadi istilahnya tahu kalau salah, tahu tidak sesuai dengan norma masyarakat, tapi sayangnya gitu. dorongan-dorongan untuk melakukan hal tersebut kadang tidak tertahankan. Oke. Itu terapi berarti sebenarnya ada. Iya, Nah, kalau yang bisa nurture terapi. itu tadi disembuhkannya bisa apa enggak? Justru kalau menurut saya nurture lebih mudah disembuhkan daripada yang nature. Kalau yang nature itu kan ada dari sisi kelainan otaknya, kemudian ada faktor genetiknya mungkin ya yang membuat seseorang menjadi seorang pedofil gitu ya. Dan pada intinya adalah ya kalau nature tuh justru lebih sulit karena ya? memang ada banyak fungsi biologis yang perlu diinteraksi gitu ya. Maksudnya bagaimana caranya supaya seseorang yang dengan kelainan otak tertentu perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga perilakunya juga bisa lebih baik lagi. Oke, baik. Itu tadi dari pelaku ya, ada nature, ada nurture gitu. Iya. Kita bahas sesaat lagi bagaimana kemudian keadilan ya, bagi korban dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Anda kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih siaran kami dari halte bus Transjakarta Bundaran HI Jakarta. Tadi saya udah ngobrol sama Mbak Ajeng, narasumber kami, untuk kasus pelecehan seksual, terutama kasus pelecehan yang dilakukan oleh seorang kakek 72 tahun di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur. Nah, sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ajeng, saya mau tanya ya ke masyarakat yang ada di sini, mungkin punya pendapat atau mengikuti isunya. Ini sudah ada. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bang. Iya, namanya siapa? Lusfri, Ibu Lusfri ya? Iya, Oke. Lusfri. Bu Lusfri, dari mana nih Bu? dari Pekanbaru. Pekanbaru? Iya. Lagi liburan, kerja atau mau ke Jakarta sih? Sekalian sih liburan dan kerjaan juga. Sengaja ke halte ini buat foto-foto juga? Iya, sekalian gitu. Oke, udah seru ya Bu ya? Alhamdulillah sejauh ini seru lah. Oke. Bu Sri, saya mau tanya satu nih. Iya, Sempat betul. melihat video yang viral kemarin nggak, yang kakek-kakek terus melecehkan anak SD itu? Oh, sempat saya sih lihat di TikTok sih itu. Ah. Terus saya geram aja sih liatnya gitu. Geram gitu ya? Kapan waktu itu udah lihat? Tadi malam sih. Tadi malam, Dan sebelumnya juga pas sebelum kesini juga saya lihat sebelum video lanjutannya gitu. Ternyata videonya sangat ya meresahkan sekali ya. Menyebalkan gitu ya? Iya, sangat menyebalkan lah pokoknya. Melihat seorang laki-laki yang udah lanjut usia malah melecehkan anak-anak. Iya, seharusnya dilindungi nih kan. Ya, itu gitu. dia. Nah, Bu Lusfri sendiri mungkin di Pekanbaru sana gitu, di anggota keluarga ada anak kecil gitu ya, dan kasus soal pelecehan ini juga kan bukan isu yang harus dianggap main-main. Punya pengalaman yang bisa di-share nggak menjaga anak itu agar terhindar dari kasus-kasus serupa? Ya, kalau sebagai orang tua ataupun keluarga kerabat, ya kalau seandainya anaknya itu masih kecil dan perlu diantar, ya setidaknya kita perhatikan lebih baiknya, kita antar sampai sekolah tujuannya. Dan kalau misalnya pun udah waktunya pulang, ya sebelum dia pulang kita udah ada di tempat itu gitu, biar lebih menjaga lagi, lebih diperhatikan lagi anak-anak kita gitu, ataupun kerabat kita gitu, agar terhindar dari
kasus-kasus seperti itulah. Oke, nah yang ingin disampaikan, disuarakan oleh Bu Lusfri gitu ya, dengan banyaknya kasus tidak hanya pelecehan seksual terhadap anak, tapi juga pada wanita dewasa, apa yang ingin disampaikan Bu? Ya kalau saya sendiri sih lebih diperhatikan lagi kasus-kasus seperti ini, dan kita sebagai wanita juga harus menjaga diri juga seperti ada terhadap kasus pelecehan itu aja gitu. Oke, baik, terima kasih Ya. Bu Lusfri atas waktunya. Ya, Selamat berada di Jakarta, selamat menikmati waktunya. Hati-hati ya Bu ya. terima kasih. Iya, oke. Itu tadi salah satu masyarakat mengenai tanggapan mengenai kasus pelecehan seksual. Saya sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ajeng tadi dititipin juga. Saya mau laporan Langit Jakarta. Lagi rame Mbak. Nah, di Bundaran HI kalau saya lihat ke atas memang cerah ya, biru, langitnya bagus banget gitu. Tapi kalau saya melihat ke radius yang agak jauh ya, ke arah Tanah Abang, mungkin ke arah Sudirman belakang, kemudian ke arah Tamrin, di sekitar atau di bawahnya mungkin sudah mulai terlihat keruh gitu atau pekat ya gitu. Nah, saya sih tidak bukan ahli cuaca juga gitu, tapi kalau misalnya melihat dari perkembangan yang ada beberapa waktu terakhir ketika pagi seperti ini, kondisi langit di wilayah DKI Jakarta memang sepertinya pekat. Saya lah ke Jalan Imam Bonjol saja, ke arah sana gitu, ke arah kantor KPU gitu. Sana udah mulai terlihat tuh agak pekat meskipun cahayanya terik. Tapi kalau tepat di atas Bundaran HI memang langitnya biru, bagus banget. Tapi sekali lagi kalau misalnya kita akan melihat secara vertikal langsung itu ke arah Sudirman, ke arah Tamrin, kemudian ke arah Tanah Abang, memang akan terlihat kondisi langit yang tidak terlalu bersih. Mudah-mudahan isu soal polusi udara ini juga menjadi concern ya, tidak hanya bagi masyarakat tapi bagi para pemangku kebijakan di Indonesia atau terutama di Jakarta. Oke, kita lanjut lagi diskusi dengan Mbak Ajeng. Mbak Ajeng, Ya. kalau tadi kita sudah melihat dari sisi pelaku ya. Ya. Kalau buat korban yang paling adil begitu ya, perilaku, tindakan agar memulihkan traumanya seperti apa Mbak Ajeng? Paling tidak kita perlu menjelaskan kepada anak bahwa apa yang dilakukan terhadap dirinya itu sebetulnya salah ya, gitu loh. Tindakan si pelaku terhadap dirinya itu salah, dan dia perlu belajar untuk bisa mengungkapkan ketidaknyamanan dirinya. Karena kalau enggak, yang ada nanti dia akan simpen tuh rasa-rasa tidak menyenangkan, rasa bahwa hal tersebut menjadi sesuatu yang ya, karena ini kejadian kan nggak cuma sekali ya, Ya, betul. 2 kali gitu. Jadi bisa jadi si anak menjadi bingung apakah hal tersebut wajar terjadi atau enggak. Oke. Atau apakah sebetulnya nggak apa-apa juga gitu ketika ada orang yang melakukan hal tersebut kepada dirinya. Jadi kalau boleh saran kepada orang tua, kita perlu belajar bagaimana caranya mengedukasi anak-anak supaya bisa melindungi dirinya. Oke, itu edukasi bagaimana anak-anak bisa melindungi dirinya dan juga pemahamannya gitu. Nah, Betul. tapi kalau Ya. dengan kondisi yang sudah terjadi gitu ya, Iya. kan pasti tidak mudah. Bayangan saya ya tidak mudah memulihkan, tidak hanya bagi anak tapi juga bagi keluarga, Mbak. Iya. Nah, bagaimana let's say support system dari keluarga ini bisa membantu si anak pulih? Iya. Jadi dari super system yang bisa dilakukan adalah menerima anak apa adanya. Jadi bahwa ini bukan sesuatu hal yang membuat anak menjadi perlu istilahnya dijauhkan, atau misalnya anggota keluarga jadi sangat hati-hati, Ya. membuat si anak justru merasa dia nggak nyaman karena kok jadi beda ya perlakuannya terhadap dirinya. Tapi bagaimana dari super system tetap bisa menerima anak secara apa adanya, membuat anak menyadari bahwa mereka selalu ada buat dirinya, Oke. tidak memberikan kesan bahwa ya dia sepertinya berbeda dibandingkan misalnya kondisi sebelumnya. Kemudian ajarkan anak untuk bisa mengungkapkan dan mengekspresikan apa yang dirasakan. Oke. Karena biasanya ada rasa ketidaknyamanan tapi sulit untuk diungkapkan oleh anak. Oke. Nah, cara-cara mungkin yang berkomunikasi dengan anak gitu kan, apalagi anak-anak di bawah umur kan memang belum terstruktur kalimatnya, Iya, ekspresinya betul. juga belum optimal. Iya. Apa komunikasi yang mungkin orang tua atau lingkungan terdekat ini bisa sampaikan, hey,
apa yang kamu alami itu memang sebuah hal yang tidak diperkenankan. Iya. Gimana cara mengekspresikan orang tua ke anak itu ngomongnya, Iya. Mbak? Biasanya kalau misalnya terjadi sesuatu hal seperti ini, orang tua perlu membuka jalur komunikasi yang lebih transparan terhadap anak. Apa yang terjadi misalnya, ya ini ada pelaku yang telah misalnya ini aja gitu, maksudnya dibicarakan aja gitu bahwa Dibilang dilabelin orang itu kayak gitu tuh jahat gitu. Sebetulnya tidak boleh loh ada orang-orang yang memegang bagian yang sebetulnya masuk dalam ranah pribadi tubuh kita. Tapi karena sudah terjadi, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi bagaimana caranya supaya kamu tetap merasa bahwa diri kamu itu baik-baik saja. Jadi itu yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk mengkomunikasikan secara lebih transparan kepada anak-anaknya yang menjadi korban. Oke. Kemudian bagaimana caranya supaya kita sebagai orang tua juga tidak kadang-kadang kan ada kekecewaan ya terhadap Pasti. diri sendiri gitu Iya. Soal pendidikan dan lain sebagainya gitu ya. Maksudnya, aduh kenapa ya kok anak saya harus menjadi korban, dan bagaimana kita sebagai satu keluarga, sebagai support sistemnya ya, tapi juga kitanya sendiri sebagai orang tua juga pasti merasa tidak nyaman ya dengan kondisi seperti itu gitu ya. Bagaimana kita juga dalam satu keluarga bisa sama-sama menyembuhkan luka yang terjadi dikarenakan peristiwa pelecehan seksual terhadap anak kita. Biasanya jauh lebih tidak nyaman orang tuanya loh dibandingkan si anak, yang karena bisa jadi si anak kan belum bisa terlalu memahami apa sebetulnya yang terjadi terhadap dirinya. Oke, soal memulihkan itu mungkin ada periodenya nggak sih, Mbak? Dari pengalamannya Mbak Ajeng saja ya gitu. Ada nggak periode yang mungkin tepat untuk diaplikasikan ya? Kalau misalnya udah sebulan, itu berarti udah ada perbaikan dan lain sebagainya. Ada nggak gitu, Mbak? Kita lihat kondisi anak ya, gitu ya. Tapi kembali lagi, kondisi anak sangat tergantung sama kondisi orang tua. Kalau orang tuanya juga jadi malah lebih terganggu secara psikologisnya karena kondisi yang terjadi sama anaknya, berarti kan waktu pemulihan anak juga jadi lebih lama. Gitu loh. Jadi bagaimana caranya sebagai sama-sama anggota keluarga nih, kita saling memulihkan diri terkait dengan peristiwa yang terjadi. Karena biasanya kita fokus sama anaknya, lupa bahwa kita sebagai orang tua ini sebetulnya sangat terganggu dengan kondisi yang terjadi sama anak kita. Ya itu memang anak mungkin belum paham mengerti. Saya jadi tertarik tadi Mbak Ajeng bilang, kita sebagai orang tua juga pasti akan sangat terganggu. Apa yang nilai-nilai apa yang harus dibenamkan terlebih dahulu terhadap orang tua ya, sehingga akhirnya bisa udah memulai proses healing terhadap si anak itu. Iya. Jadi orang tua perlu menyadari bahwa kadang-kala kita memang tidak bisa mengontrol hal-hal yang di luar kontrol kita ya, di luar kendali kita gitu. Misalnya ya kejadian si pelaku bisa ketemu sama anak kita, kan kita nggak bisa kontrol itu. Berarti kita perlu mencari cara supaya memahami bahwa hal tersebut memang sudah terjadi dan kita masuk kepada ranah self acceptance bahwa ya sudah terjadi, bagaimana caranya kita bisa saling memulihkan diri. Ketika sudah menanamkan hal tersebut, berarti kita sudah sampai pada rilis hal-hal yang negatif dari apa yang sudah terjadi terkait dengan anak kita. Kita juga tahu bahwa itu menjadi suatu pembelajaran supaya anak nanti bisa lebih melindungi dirinya lagi. Kemudian bagaimana caranya supaya kita sendiri sebagai orang tua juga sembuh, dalam artian kita bisa memahami bahwa yang sudah terjadi ini kan nggak bisa dikembalikan lagi, nggak bisa dihapus, nggak kayaknya lewat begitu aja. Kan kadang-kala ada tendensi kita, aduh ini aja deh, kayak dikubur aja ya gitu. Maksudnya kasus ini dikubur aja nih gitu pura-pura nggak tahu gitu, pura-pura udah selesai, pura-pura udah selesai, pura-pura nggak kejadian gitu ya. Tapi sebetulnya menurut saya itu bukannya memulihkan, tapi hanya sekedar menghindari dari nanti efeknya akan seperti apa. Siap. Gitu. Terima kasih. Memang harus dibicarakan secara lebih dalam. Terima kasih Mbak Ajeng atas diskusi dan juga edukasi buat kita semua berangkat dari kasus pelecehan seksual yang terjadi pada seorang anak di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur. Sekali lagi Mbak Ajeng makasih. Nanti sering-sering main kesini lagi ya, seru kan? Udah mulai panas soalnya Mbak. Sebelum menutup sesi ini, saya ingin mengingatkan atau memberi informasi pada Anda bila Anda memiliki kerabat, keluarga, atau siapapun yang hilang
Anda bisa menginformasikannya kepada kami melalui akun Instagram @akipagitv1. Silakan sertakan data-data yang melengkapi informasi tersebut. Nanti kami akan tindak lanjuti dan kami juga akan tayangkan di program Apa Kabar Indonesia Pagi kali ini. Oke, demikian laporan atau siaran saya langsung dari halte bus Transjakarta Bundaran HI Jakarta. Saya balikan lagi ke Rivi dan juga Rati. Bayu Andrianto dan ada Mbak Ajeng juga ya. Ya. Waduh, mereka nih kayak akan vitamin D loh pagi ini loh. Karena langsung berjemur. Berjemur. Tapi nggak apa-apa, sehat Vi ya.